Bapa, curahkan roh-Mu yang begitu ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Untuk membawa perjalanan rohani kami masuk dalam kepenuhan perjanjian baru. Sehingga seluruh umat-Mu, gereja-Mu, menjadi bukti dan saksi dari apa yang Tuhan genapkan, Tuhan kerjakan dari janji-janji-Mu. Bukan orang yang sedang bergumul dan bergumul. Masukin perhentian dan menikmati karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang luar biasa, karya-Mu yang dahsyat. Mari Tuhan, bekerjalah, lengkapi kami dengan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Saya tahu pagi ini Tuhan akan beroperasi dengan luar biasa. Dan Tuhan akan menjawab pergumulan saudara selama ini. Mungkin saudara sudah mendengar banyak firman kasih karunia. Tapi dalam realita pengalaman hidup, seringkali kita belum mengalami arti kemenangan yang sejati, kemenangan yang sesungguhnya. Saudara ingin mencoba, ingin berusaha dan gagal. Tapi pagi hari ini Tuhan membuat saudara berhasil. Saya ingin sampaikan judulnya adalah dimerdekakan dari kuasa dosa. Mari kita mau mendeteksi, izinkan roh Tuhan mendiagnosa, mendeteksi apakah kita ini sudah betul-betul mengalami kemerdekaan penuh dari dosa atau masih ada di dalam kekuasaan pengaruh dosa. Kita akan lihat. Saudara perlu membuka hati dan perlu rendah hati di hadapan Allah. Jangan sampai ketika saudara datang ke dokter ingin mendiagnosa, memeriksa, saudara menolak. Tapi biarlah saudara bekerja sama dengan dokter, periksalah dokter. Pakai alat yang baik biar semua organ saya ketahuan, mana yang ada kelemahan bisa diterapi, diobati. Saudara kekasih, jangan sampai ada sebuah paradigma yang keliru dan salah. Takut tidak mau kalau dicek darahnya. Entah itu gula darah, entah itu trigliserid, entah itu asam urat. Mengapa? Aku tidak mau diperiksa. Kalau aku diperiksa dan aku tahu kelemahanku, aku tahu penyakitku, aku tidak bebas lagi makan. Paradigma apa ini? Dan ini jawabannya. Mari kita buka anugerah Tuhan di dalam kitab Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Setelah saudara mendapatkan di Alkitab atau saudara bisa baca di LCD, kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Allah oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah sebuah janji, sebuah jaminan yang sangat luar biasa ketika pagi ini roh Tuhan menyingkapkan ayat 21, Tuhan Yesus lewat rohnya di dalam saudara akan mengerjakan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Apapun yang Allah tuntut dari saudara, roh Tuhan yang di dalam saudara akan membuat itu menjadi pengalaman yang real. Itu jaminan. Lah mari saya ingin ajak saudara, perjalanan rohani Rasul Paulus, perjalanan rohani umat Tuhan, perjalanan rohani gereja Tuhan. Ketika tadi pagi saya mendapatkan hikmat, saya menulis, dari Roma pasal yang ke-6, itu sebuah revelation, sebuah pewahyuan.
Roma pasal yang ke-7 itu sebuah pergumulan rohani. Roma pasal 8 itu sebuah sorak kemenangan. Yang jadi masalah adalah sebagian besar gereja Tuhan, orang percaya ada dalam pengalaman Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 itu adalah sebuah revelation, sebuah pewahyuan. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Katakan amin. Ini janji Tuhan. Kamu tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Sebab kamu tidak di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Rasul Paulus sedang meyakinkan, meneguhkan jemaat di Roma. Jemaat, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia dan ada jaminan bahwa dosa tidak lagi berkuasa. Ajaib, menyenangkan. Mari kita akan lihat. Kalau dosa berkuasa berarti kita diperbudak. Kalau saudara dibebaskan dari kuasa dosa, dan saudara hidup dalam kuasa roh, saya yakin Tuhan memberikan kepada saudara talenta-talenta untuk pelayanan. Tuhan mendorong saudara dari dalam. Sehingga kalau Anda datang ke sekretariat berkata, Pak, Bu, atau kepada tim sekretariat, kami ingin kembali melayani, kami ingin kembali melayani, kami ingin kembali melayani. Itu artinya ketika kita hidup dalam kuasa roh. Lah mari saya ajak saudara untuk melihat ini sebuah jaminan. Tapi pengalaman Roma pasal yang ke-7 ini pengalaman sebagian besar gereja Tuhan. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku, yang diam dalam aku. Dalam terjemahan sederhana tadi saya cari, mulai ayat 14 itu ditulis judulnya adalah pengalaman Rasul Paulus sebelum masuk Kristen. Tapi ingat terjemahan itu ditulis oleh institusi tertentu yang punya background latar belakang teologi tertentu. Lah saya melihat secara biblikal, kalau saya melihat secara sistematik saya terima mentah-mentah. Karena saya melihat secara biblikal, saya lihat bagaimana tata bahasanya, bagaimana background latar belakangnya. Dan saudara kekasih, itu ayat yang 14, hukum tertentu rohani tetapi aku bersifat daging terjual di bawah dosa, itu bentuk prison dan bentuk vervak. Jadi ketika Paulus menulis itu, menulis surat Roma, dia sedang mengalami pergumulan rohani. Jadi kalau saudara dan saya, saudara ada kelemahan-kelemahan. Ada orang yang punya kelemahan tidak sabaran. Saudara tahu tidak sabar itu tidak baik. Tapi setiap ada peristiwa yang menekan langsung muncul. Setelah itu menyesal. Itu artinya bukan saudara dan saya yang melakukannya. Karena manusia baru kita ini punya keinginan yang baru. Tetapi ada dosa yang mengontrol kita. Sehingga kita melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Dan banyak hal yang terjadi. Lah hari ini mari kita mau belajar jujur di hadapan Allah. Dan ayat yang ke-8, pasal yang ke-8 itu sorak-sorai, syukur roh Allah, roh kudus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Lah saya ingin mengajak saudara, dosa itu membuat hal-hal yang baik, ya, membuat hal-hal yang baik menjadi buruk atau merusak. Ya saya dapat istilah ini kemarin waktu doa pagi. Ya, anak saya menyampaikan firman Tuhan. Dosa membuat hal-hal yang baik menjadi merusak. Contoh, makan itu baik. Makan itu memang sebuah panggilan, kalau saya boleh katakan makan itu ibadah. Karena bagian yang akan mempengaruhi totalitas hidup kita di depan Allah dan di depan sesama. Tapi makan di mana dosa berkuasa.
Yang baik tadi menjadi merusak. Sehingga banyak orang yang harus ke laboratorium dan harus dicek semua. Ya, harus mengalami general check supaya melihat ini semua kesehatan fisik ini sebagian besar dipengaruhi oleh pola makan. Dan orang yang punya kecenderungan makan tertentu kuat, itu dikendalikan tidak bisa. Rasanya ini tidak baik ini, makanan ini dampaknya tidak bagus, tapi tidak bisa. Lah, pengalaman seperti itu Paulus mengajarkan, itu berarti bukan aku yang memperbuatnya, dosa di dalam aku yang melakukannya. Dan efeknya, akibatnya buruk sekali. Cari uang itu tanggung jawab, itu saya boleh katakan ibadah, karena mempengaruhi keberadaan keluarga di hadapan Allah. Bahkan Paulus berkata tajam, kalau kamu tidak kerja jangan makan, begitu istilahnya. Tetapi ketika dosa bekerja, cari uang berubah menjadi tamak. Ini sangat mengerikan. Saudara pikir itu normal? Enggak. Itu dosa yang sedang mengontrol. Uang. Itu menjadi sarana untuk bisa membawa pendidikan anak-anak terbaik. Tapi ketika dosa bekerja, uang menjadi Tuhan. Menjadi pengontrol hidup. Ini perlu waspada. Sampai kitab Ibrani berkata, kau jangan jadi hamba uang ya, cukupkanlah ayam adamu loh. Tuhan itulah yang akan mensuplai kamu. Ini tidak membuat orang Kristen pasif, bukan. Karena bekerja itu adalah bagian dari ibadah yang mempengaruhi totalitas hidup kita di hadapan Allah. Saya ingin mengajak seks itu murni. Seks itu mulia, itu perintah Tuhan yang Allah berikan sebelum dosa ada. Supaya Adam dan Hawa beranak cucu. Ketika dosa bekerja, seks dieksploitasi tidak semestinya. Seks yang indah dan mulia dan perintah Tuhan menjadi merusak. Ketika itu dilakukan di luar pernikahan yang sah. Coba betapa mengerikannya. Hubungan kita makhluk sosial, hubungan laki-laki dan perempuan itu normal. Harusnya saling menghormati sebagai pewaris tata kasih karunia Allah. Tapi karena dosa bekerja, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan hanyalah untuk alasan-alasan fantasi seksual. Sehingga kita sedang merendahkan orang yang berlawanan jenis dengan kita. Persahabatan itu baik. Tapi karena dosa ikut bekerja, ada istilah populer. Cinta, cinlok. Cilok, apa itu? Cinta lokasi. Latihan, tamburin, gini-gini, bagus, akrab, intim. Tapi tanpa sadar dosa bekerja, jadi cinlok. Sudah begitu, eksklusif lagi. Waduh, kalau orang sudah cinta itu kok ya mau eksklusif gitu. Padahal jadi juga belum tentu. Mulai ada cemburu, mulai ada marah, mulai ada begini. Aduh deh, capek deh. Itu tanpa sadar. Milikilah ketika Roh Kudus bekerja, saudara membangun hubungan itu wajar, normal, dan menyenangkan. Engkau tidak aminkan, saya aminkan sendiri. Melayani, itu panggilan yang mulia. Tapi ketika dosa bekerja, melayani adalah untuk sensasi pribadi. Bukan untuk kemuliaan dia. Aduh, dosa itu merusak banyak perkara. Ya,
banyak merusak banyak hal. Pertanyaannya hari ini biar Roh Kudus membukakannya. Siapa yang berkuasa di dalam hidupmu? Apakah dosa yang berkuasa atau roh Tuhan yang berkuasa? Ketika roh Tuhan yang berkuasa, buahnya roh. Semua ini baik. Yang Allah berikan baik, keluarga itu baik. Tapi anak, cucu bisa menjadi berhala. Tuhan berkata, jika engkau mengasihi bapak ibumu, anak-anakmu lebih daripada aku, engkau tidak layak mengikut aku. Yang benar adalah kita mengasihi Yesus di atas segala-galanya. Lewat kasihnya kita mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita. Itu kasih yang murni, kasih yang tidak bersifat menjerat. Kita ini seringkali tanpa sadar bergumul, bergaul, akrab, hati-hati. Saudara kalau ketulah mulai bergumul cocok, ya cocok. Dan tanpa sadar dosa mulai bekerja, cocok itu ternyata sudah tidak tahu itu pengaruh apa itu. Dan mulai di sana asik kalau sudah menggosipkan, asik sekali. Asik sekali dalam menggosipkan. Lah kalau berarti kitab Mazmur digenapkan, pertemuanmu itu menjadi jerat. Kalau tanpa tuntunan Roh Kudus, itu dosa bisa menyelinap. Betapa dosa mencoba beroperasi. Ya. Betapa jahatnya. Dosa itu merusak. Ya. Ada ahli medis berkata, setiap hari laki-laki punya alur pemikiran seks itu berkali-kali. Tapi bagi orang yang dipimpin roh, carilah perkara-perkara yang di atas. Orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita, saudara dan saya tidak hidup natural, tapi ilahi. Hati-hati, kita tidak bisa bohong. Kita tidak bisa tutupin, dari buahnya kita melihat apa yang sedang mengontrol. Aku ingin berbuat yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Itu berarti dosa yang mengontrol hidup kita. Kepahitan, kemarahan, kebencian. Dan saudaraku, normalnya hubungan jemaat sama gembala itu kan bapak sama anak. Lah saudaraku sebagai orang tua, berapa banyak saudara mendidik anak saudara? Untuk dididik supaya makan di meja makan, tidak lari-lari dan bersih, itu butuh kalau perlu dicetot sedikit. Kasih tahu lagi, cetot sedikit, kasih tahu lagi, puji sedikit, kasih lagi, ditegur lagi. Dan anak tidak marah. Ya paling-paling marah sedikit, tapi anak-anak akan berkata, iya ini kalau tidak dididik bapak saya tidak teratur, dididik ibu saya tidak teratur. Lah kalau sampai jemaat mendengar khotbah pendeta dan saudara marah, itu bukan Roh Kudus, tapi dosa yang bekerja. Haleluya. Saudara ditegur firman Allah, saudara tidak terima. Harusnya kalau engkau dipimpin Roh Allah, Tuhan singkapkan. Supaya aku makin seperti Yesus. Aku makin seperti Yesus. Ya. Jangan pikir perselingkuhan itu ada di dunia, dalam gereja juga ada. Itu karena pekerjaan dosa. Oh enggak apa, tapi perselingkuhan dalam batin. Kalau saudara usahakan dengan kekuatan diri sendiri, dosa pasti berkuasa. Jadi saya membangun abstraksi dulu, supaya nanti saya jelaskan. Saya bukan pengen berkuasa, tapi saya pengen melayani. Dua hal yang berbeda. Setelah kita melihat, lah saya ingin mulai membedah, memberikan alur jalan penjabarannya dengan tujuan sesederhana mungkin saudara bisa menangkap
ternyata kalau saudara hari ini terbuka, ternyata dosa masih berkuasa. Kalau dosa masih berkuasa berarti saya tidak hidup di bawah hukum kasih karunia. Karena Paulus berkata, dosa tidak lagi berkuasa karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat tapi di bawah kasih karunia. Berarti kalau dosa masih berkuasa, saudara masih ada dalam percampuran. Roma pasal yang ke-7. Lah, bagaimana membuka hati saudara, izinkan roh Tuhan, saudara melewatkan, saudara masuk dari Roma pasal 7 masuk Roma pasal 8, katakan amin. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa, itu menjadi jaminan mutlak. Saya daripada korban dengan dosa, lebih baik dosa saya korbankan. Dan itu hanya hadir ketika roh Tuhan bekerja. Sekarang mari setelah saya membangun sebuah abstraksi, saya ingin menjelaskan. Kepada jemaat di Roma, Paulus sedang meyakinkan, kalian itu tidak dihidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Dan janji yang luar biasa adalah dosa tidak berkuasa lagi. Engkau punya a priori itu dosa. Saudara tidak mengasihi sebagaimana seharusnya, itu pengaruh kontrol dosa. Dosa tidak lagi berkuasa, itu janji, jaminan Tuhan bagi saudara dan saya yang hidup dalam kasih karunia. Ini perlu kita mengerti, saudara kekasih. Ini sebuah kebenaran yang memerdekakan. Maka saya ulangi lagi para pendengar-pendengar YouTube. Saya tertarik dengan ateis dari Amerika. Kalau tidak salah itu dari luar negeri. Dia bilang kekristenan adalah agama yang melahirkan pergumulan emosi yang hebat. Karena kekristenan menghasilkan orang-orang yang saleh secara lahiriah, batinnya penuh rasa bersalah, gagal dan tidak berdaya. Karena apa? Karena kekristenan dihembuskan dari mimbar untuk orang berusaha melakukan perintah Tuhan dengan kekuatan diri. Mari saya ingin ajak saudara sekarang perjalanan rohani Paulus tadi. Dia mendapatkan jaminan. Roma 6. Ayat 14, dosa tidak lagi berkuasa. Mengalami percampuran rohani, inilah kebanyakan. Nanti yang saya ingin panjang jelaskan adalah mengapa orang Kristen, jemaat yang sudah mendengar kebenaran kasih karunia berminggu-minggu, bulan dan tahun, tapi dosa masih berkuasa, mengapa itu terjadi? Biarlah kau buka hati saudara hari ini. Mintalah Tuhan, aku merendahkan hati sungguh-sungguh. Supaya aku dibebaskan dari kuasa dosa. Dosa itu merusak. Hubungan suami istri itu hubungan yang paling membahagiakan. Kalau Tuhan menciptakan itu yang terbaik, maka Adam dikasih Hawa. Suami dikasih istri yang terbaik. Tapi dosa menjadi egoistik sehingga rumah tangga isinya pertengkaran. Kalau rumah tangga masih egoistik itu pertengkaran. Itu bukan bahagia, itu menyusahkan. Makanya hikmat dunia berkata, kalau di rumah banyak bertengkar, piknik lagi, senang pulang lagi, bertengkar lagi, piknik lagi. Itu hanyalah hikmat dunia. Buka hatimu hari ini. Engkau tidak lagi bertengkar, tapi engkau saling melayani pasangan hidupmu. Itu anugerah. Makanya di dalam misinya, kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Roma pasal 8 mengalami kebebasan nanti endingnya. Tapi mari saya ingin ajak saudara untuk melihat bersama-sama. Ketika anak-anak Tuhan masih hidup dalam percampuran perjanjian, ini dengar baik-baik. Dosa tandanya masih berkuasa dalam hidupnya. Dalam hati mereka ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi dosa yang dilakukannya, tahu apa itu yang baik, tidak mampu melakukannya. Tahu apa itu dosa, tahu kelemahan yang sering dilakukan itu dosa, tapi tidak bisa menolaknya.
Tapi hari ini ada anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Tanda yang kuat dari dosa masih berkuasa adalah, dengar. Tanda yang kuat dari dosa masih berkuasa adalah orang Kristen hidup mementingkan diri sendiri. Kalau saudara lihat daftar Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Buah kedagingan yang terdaftar itu baru sebagian, masih banyak lagi. Ditulis dan sebagainya. Berarti itu belum berhenti, masih banyak lagi. Salah satu isinya adalah mementingkan diri sendiri. Cek. Kita saudaraku enggak bisa berdebat. Tapi Pak, saya kan begini-begini. Iya, saya dengarkan. Cuma tanda dosa masih berkuasa itu buah kedagingan mementingkan diri sendiri. 2 Korintus 5 ayat 14-15, kasih Kristus yang telah menguasai kami. Jikalau Kristus telah mati, maka mereka semua telah mati dan tidak ada di antara kita yang hidup bagi diri kita sendiri. Kita hidup bagi Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Itu tandanya hidupmu dikuasai Roh Kudus. Engkau hidup bagi Dia, kepentingan Dia, maksud dan tujuannya. Saya punya hobi. Waktu kecil saya ingat, saya cerita sama istri saya, kemarin saya mampir dengan keluarga saya. Waktu kecil, itu saya memang di saat tinggal sama nenek saya, itu saya ingat punya satu nama anjing, anjingnya itu dipanggil Gajah. Aduh, itu betul-betul sayang. Anjing itu binatang yang betul-betul menyenangkan begitulah. Saya bangkit juga kan, ingat gitu, oh iya ya, kalau saya punya anjing, bagus. Saya bilang sama istri saya, bagaimana mah kalau saya punya anjing yang kecil gitu. Jangan itu ngasih makan. Dan ingat, kamu kan tinggal di daerah gereja, lalu nanti anjingnya gigit jemaat gimana? Kalau ada jemaat yang tidak suka anjing bagaimana? Oh iya ya. Kesenangan saya adalah saya pelihara anjing, tapi saya ingin hidup bagi jemaat, lebih saya tidak pelihara anjing, tapi saya punya anjing. Anjing boneka-bonekaan. Tidak usah kasih makan, saya panggil gajah gitu. Itu artinya ketika dosa masih berkuasa, pokoknya saya lakukan. Tapi ketika Roh Kudus berkuasa, yang penting Tuhan disukakan. Ada amin? Syukur saya tidak mendengar kalimat yang aneh. Semoga. Ada amin? Semoga. Ada amin? Semoga. Untung tidak ada. Mari kita akan lihat betapa saya ini betul-betul punya perhatian yang khusus dengan anak-anak muda remaja. Ini mereka sedang muncul namanya hormon seksual. It's normal. Sehingga anatomi tubuhnya berkembang itu normal. Tapi karena dosa bekerja, betapa banyak anak-anak muda, remaja yang punya bergumul dengan dosa. Bagaimana doa saya Tuhan menolong supaya mereka itu mengalami yang artinya dosa tidak lagi berkuasa. Saya tahu saudaraku, kau mulai bergumul pacaran yang kadang-kadang melebihi apa yang seharusnya. Dan itu tahu itu salah. Tapi dosa mengontrol. Saya sebagai pendeta kan harus punya penampilan, maksud saya khotbah pakai baju compang-camping begitu. Wah, istri saya bisa menggerutu. Tapi penampilan saya ini dikuasai Roh Kudus atau dosa? Kalau dikuasai Roh Kudus,
maka semua penampilan saya ada asas kepantasan, saya menjadi berkat. Lewat semuanya ada aroma Kristus. Kita perlu waspada, perlu hati-hati sungguh dosa itu ada. Dosa itu real, tapi Tuhan lebih real. Tuhan lebih berkuasa. Mari kita akan lihat terus, saudara kekasih. Mengapa anak-anak Tuhan masih hidup dalam percampuran perjanjian? Ini saya ingin jelaskan. Hal ini terjadi karena mereka jemaat hanya mengetahui banyak tentang kebenaran kasih karunia di pikiran. Dan itu hanya sebagai pengetahuan. Kalau saudara melihat kasih karunia hanyalah sebagai pengajaran, sebagai pengetahuan, maka saudara tergoda untuk mewujudkan pengetahuan itu dalam tindakan. Kembali ke Taurat. Orang-orang percaya belum merendahkan hati bergantung untuk Tuhan Roh Kudus mengajar dan memimpin kita, membebaskan dari percampuran, masuk dalam perjanjian baru yang penuh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika Yohanes melayani, dia berkata kepada murid-muridnya, lihat anak domba Allah. Dia mengarahkan murid-muridnya ikut Yesus. Tapi apa kata Yesus di akhir pelayanannya? Aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain. Dia akan mengajar kamu tentang segala sesuatu, tentang segala kebenaran. Dengarin pengajarannya. Nah sekarang pengajaran Roh Kudus hanya pengajaran Roh Kudus di dalam batin yang membuat engkau bisa berfokus Yesus. Kalau tidak hanya pengetahuan, kau tergoda untuk mengusahakannya. Nanti saya ingin jelaskan, disinilah rahasianya. Ketika saya berdoa, Tuhan mulai singkapkan. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya punya catatan yang sangat baik. Yang akan menolong saudara semuanya. Kita akan lihat. Setiap firman, kalau saudara betul-betul sudah ada dalam kekuasaan roh, setiap firman yang muncul dari mimbar, dalam perjanjian baru, ini menjadi keyakinan akan apa yang dapat saudara dan saya alami melalui kuasa Roh Kudus. Ini bukan pengetahuan, tapi Roh Kudus akan menanamkan di dalam batin saudara, firman itu menjadi sebuah keyakinan bagi saudara untuk apa yang saudara dapat raih lewat pekerjaan Roh Kudus. Sehingga setelah mendengar firman, engkau merdeka. Ini hati-hati. Saya ambil keputusan, saya tidak mau para teolog. Saya tidak mau buku-buku menggantikan posisi Roh Kudus Tuhan. Semua harus saya bawa Roh Tuhan yang bisa menanamkan dalam batin. Mari hari ini saudara kekasih. Dan ketika kita melihat, jiwa kita akan terbuka, pemahaman kita akan terbuka, kita mulai melihat bahwa segala tulisan yang ada di dalam Alkitab itu semuanya mematikan. Dan dua, daging tidak memberi manfaat apa-apa sama sekali. Yang bisa mengubah saudara adalah Roh Tuhan di dalam saudara akan menghidupkan firman, bukan jadi pengetahuan, tapi jadi keyakinan. Sehingga saudara pulang dari ini, saudara punya keyakinan yang tidak dipaksa-paksa, keyakinan yes. Mulai hari ini dosa tidak lagi berkuasa. Keyakinan itu akan bekerja sedemikian rupa. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa. Tapi kalau ini sebagai pengetahuan, saudara tergoda untuk mengusahakan. Ini bahaya. Ini bahaya, saudaraku. Ini bahaya. Lah saya ingin mengajak saudaraku. Mari kita belajar. Studi. Dan pengetahuan Alkitab. Tentang pemikiran-pemikiran kata-kata di dalam Alkitab. Itu tidak ada manfaatnya
Jikalau saudara tidak merendahkan diri, dan roh Tuhan menghidupkan firman, dan firman itu menjadi berkuasa, firman itu menjadi keyakinan, meyakinkan batin kita, dan kita punya keyakinan yang kokoh. Yes, mulai hari ini saya tahu, saya punya keyakinan, dosa tidak lagi berkuasa, maka berarti hari ini kau mengalami kelepasan. Saudara kekasih, ingin bukti. Ketika Tuhan bicara kepada umat Israel di Gunung Sinai, firman itu hanya didengar dengan pemahaman hikmat manusia, karena bangsa Israel tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Sehingga yang bisa membuat firman itu berkuasa menyala hidup, itu hanya kuasa roh Tuhan. Bangsa Israel berkata, Musa, bicaralah kepada kami, jangan Tuhan. Padahal Tuhan ingin bersekutu dengan bangsa Israel. Mereka tidak mau. Akhirnya apa? Firman Tuhan itu tidak lagi berkuasa menjadi iman, menjadi keyakinan, tapi hanya jadi wacana. Maka muncul bahan perdebatan. No, saya tidak mau berdebat. Saya ingin bukti yang real bagaimana firman itu menjadi berkuasa, melahirkan keyakinan. Saya ingin mengajak pada pagi hari ini, saudara butuh kerendahan hati total, katakan amin. Saudara butuh kerendahan hati, apa yang engkau ketahui di pikiran, roh Tuhan mulai singkapkan, Allah memberikan napas kehidupan kepada firman itu, dari posisinya di pengetahuan menjadi sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan. Seandainya hari ini, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan kasih karunia. Karena engkau rendah hati, kau tahu, kita tahu semua ayat itu ada. Tapi kalau itu di pengetahuan tidak ada mengubah hidup kita. Tapi ketika sudah merendahkan hati, Roh Kudus mulai, Kristus mulai memberi nafas kepada firman, dan kau pulang dengan keyakinan yang membara. Aku tahu Allah akan memenuhi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan kasih karunia Allah. Kebutuhanmu terpenuhi. Engkau bukan bergumul. Karena iman itu perhentian. Ketika engkau bergumul, engkau sedang menanti datangnya iman. Ketika iman datang, bukan bergumul, mengalami. Saya banyak berdoa untuk pertumbuhan jemaat, maka anugerah Tuhan menyingkapkan rahasia ini. Oh, saya tahu. Tuhan, apa sih jemaat mendengar kabar kasih karunia, tapi kok dosa berkuasa ya? Kebiasaan-kebiasaan buruk untuk mengatasinya begitu sulit sekali. Tapi hari ini Tuhan akan memerdekakan saudara. Haleluya. Sehingga tidak ada istilah cinta lokasi, cinta Tuhan. Haleluya. Loh bisa loh jemaat itu, karena setiap minggu ketemu pendetanya. Ya tak? Ketemu pendetanya. Kalau ibu-ibu muda ketemu suaminya di rumah, kata-katanya kotor, menyakiti KDRT. Lah setiap minggu ketemu pendetanya, bajunya baunya wangi, khotbahnya bagus. Loh, itu bisa cinta lokasi loh saudara. Itu bisa. Tapi ketika Roh Kudus berkuasa atas kita, kita bisa membedakan ini cinta ilahi, ini cinta manusiawi yang perlu dibawa kepada salib. Cinta manusiawi itu dalam batas tertentu wajar, segera kita bawa kepada salib. Kalau tidak, itu nanti menguasai hidup kita sehingga kita tidak mengasihi Tuhan sebagaimana adanya. Jadi ini penting saudaraku, jangan apapun, buku apapun, pendapat para teolog apapun menggantikan posisi Roh Kudus. Biar itu ditransfer masuk, dihidupkan dalam batin kita,
oleh roh Tuhan. Makanya dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati. Semakin banyak belajar teologi, harus semakin banyak rendah hati di hadapan Allah. Lah hari ini mari Tuhan ingin membebaskan saudara dari kuasa dosa, sehingga saudara punya kebebasan. Contoh, ayo mengapa engkau tidak sungguh-sungguh saat ini dengan Tuhan? Alasan hikmat manusia, nanti saja. Mengapa engkau belum total? Tuhan memberikan kepada saudara talenta. Tuhan berikan saudara bakat untuk apa? Untuk melayani. Roh Tuhan mendorong saudara, tapi dalam konsep pemikiran saudara ada pertentangan. Engkau mulai meng-cancel. Saudara pikir itu normal, keputusan untuk meng-cancel itu adalah pengaruh dari dosa. Hari ini seharusnya total. Tuhan mendorong saudara, memberikan talenta, mendorong saudara layani tanpa pertimbangan hikmat manusiawi. Itu artinya merdeka. Waktu tidak pernah mengubah kita. Tapi merendahkan hati, minta tuntunan Roh Kudus, itu yang mengubah hidup kita. Sekarang ini kita bukan main-main. Kita harus serius dengan Tuhan. Masa sekarang ini, masa anugerah kalau saudara belum banyak mengalami kesulitan. Akan tiba saatnya nanti banyak kesulitan yang buat iman kita sulit bertumbuh. Tapi kalau hari ini saudara kuat, perkasa, kesulitan apapun engkau pakai menjadi batu loncatan untuk kau bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau tidak, itu menjadi batu sandungan yang hebat. Terus, mari saya ingin menjelaskan, setelah saya menjelaskan tentang keberadaan dosa. Ada, dosa itu ada. Mari kita akan lihat penjelasan Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Sebelumnya saya ingin lebih dahulu melihat dulu Roma pasal yang ke-8. Ini penting. Saudaraku yang kasih. Roh apa? Yang beri hidup apa? Yang bisa memerdekakan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Maut itu artinya kuasa dosa menggunakan tubuh kita untuk melakukan dosa, itu namanya tubuh maut. Siapa yang bisa melepaskan kita dari hukum dosa? Hukum dosa, hukum adalah sebuah ketetapan yang berlangsung terus-menerus. Baik itu ditetapkan oleh DPR, baik itu ditetapkan oleh hukum alam, baik itu ditetapkan oleh hukum ilahi, itu berlaku. Contoh hukum gravitasi. Dimanapun kau berada di atas bumi ini, hukum gravitasi berkuasa dan saudara tidak bisa mengatasinya. Tidak bisa lepas dari hukum gravitasi. Saudara tidak bisa lepas dari hukum dosa. Tidak bisa. Tapi ada satu hukum yang namanya aerodinamika. Ketika bekerja, mesin pesawat bekerja, saudara masuk di dalamnya. Ingat, saudara masuk di dalamnya, saudara bukan hanya melihat pesawat terbang. Kalau engkau bisa melihat pesawat terbang, artinya adalah engkau di luar pesawat, itu artinya hukum aerodinamika berjalan, tapi engkau tidak mengalami impact, dampak apa-apa. Ketika kau ada dalam pesawat, maka hukum aerodinamika bekerja, maka saudara bisa melawan hukum gravitasi ke Jakarta cuma 1 jam kurang 5 menit. Tapi begitu mesin pesawat mati, hukum gravitasi jalan lagi. Jadi, kalau ada hukum yang lain yang lebih berkuasa dari dosa, hukum itu yang bisa melepaskan saudara dari hukum dosa, kuasa dosa, hukum maut, yaitu kuasa Roh Tuhan. Tanpa saudara bergantung kuasa Roh Kudus, usaha sehebat apapun, kuasa dosa pasti menang. Setelah kita melihat di sini, Roma pasal 8, Paulus sedang menggambarkan, Paulus sedang mengajarkan bagaimana saudara dan saya mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, hukum dosa. Hanya bisa dikalahkan oleh Roh Tuhan. Saudara hanya bisa, roh kebenaran kasih karunia itu menjadi hidup, menjadi dasar keyakinan saudara, itu pekerjaan roh.
Dan roh yang sama yang menghidupkan Roh Kudus akan membangkitkan kemauan saudara, sekaligus kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Roma pasal 7, orang Kristen punya kemauan untuk mentaati, tapi tidak punya kemampuan. Roma pasal 8, orang Kristen punya kemauan dan sekaligus kemampuan menjawab Filipi 2 ayat 13. Mari setelah kita melihat kebenaran ini, saya ingin mengajak saudara, bacaan kita di dalam Ibrani 13 ayat 20, kuasa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi secara manusia, Yesus disalibkan, mati, dan rohnya masuk dalam dunia neraka untuk memproklamirkan kemenangan Injil. Yesus yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus yang bisa membangkitkan Yesus dari titik yang paling rendah sampai memiliki posisi rohani yang paling tinggi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alkitab mencatat itu Roh Kudus Tuhan. Yang membuat posisi Yesus yang paling rendah dan dibawa masuk dalam posisi yang paling tinggi itu hanya oleh kuasa Roh Kudus. Hal yang sama terjadi dengan kita. Ayat 20 sedang mengajarkan yang membuat Yesus bisa naik duduk sebelah kanan Allah Bapa, punya posisi rohani, punya otoritas kemuliaan yang luar biasa, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan selanjutnya ayat yang ke-21, saudaraku, kita akan lihat. Ayat 21, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan ini, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Allah oleh Yesus Kristus. Jadi sama, Roh Bapa bekerja membangkitkan Yesus dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara dan saya, kalau jujur, kita telah mati dalam kedagingan. Daging kita, manusiawi kita, usaha kita tidak pernah bisa membuahkan hal-hal yang rohani, kudus, bersih, murni, saleh, melayani, mengasihi. Tidak mungkin bisa. Lah, ketika kita sadar yang jadi masalah, kita ini sudah tidak bisa terobati, tercemar dosa. Bahkan hal-hal yang baik pun tidak bisa mengatasi kuasa dosa. Hal-hal yang baik karena dicampur oleh kuasa dosa jadi buruk, merusak. Lah, itu karena Tuhan tahu itu tidak berguna, disalibkan. Oleh karena pengajaran-pengajaran tertentu, banyak orang Kristen dibawa lagi kepada Taurat, sehingga apa yang terjadi, kita hanya melihat firman itu hanya hukum yang tertulis, kita tergoda untuk berusaha mentaati lewat hidup kita, disitulah daging dan dosa berkuasa. Hari ini Roh Kudus yang di dalam saudara akan membuat firman yang kau dengar menjadi hidup dan berkuasa, dan itu membawa keyakinan yang kuat. Mulai hari ini dosa tidak lagi berkuasa. Itu artinya, itu dasar dan ajaibnya. Saudaraku, Yesus bisa bangkit itu karena kuasa Roh Kudus. Sekarang Ibrani 13 ayat 21 adalah untuk setiap kita. Kristus di dalam kita akan melakukan segala sesuatu yang berkenan pada Allah. Jadi begini Allah menuntut saudara lewat firman-Nya, lewat masyarakat, lewat pekerjaan, lewat institusi apapun, oke. Tuhan yang di dalam saudara yang akan menggenapkan dan mewujudkannya. Itulah ayat yang ke-21, kita adalah daging dan dalam kekuasaan dosa, sudah tidak bisa. Kita telah disalibkan, karena Tuhan lihat udah ini rusak ini. Tapi yang jadi masalah, manusia lupa menggunakan akunya pada saat yang sama, tidak bergantung roh Tuhan, menggunakan akunya ini. Dosa mulai bekerja. Lah terus apa hari ini saudaraku? Masalah terbesar terjadi ketika kita berdasarkan kekuatan diri sendiri mencoba
untuk mentaati perintahnya, bersiaplah untuk gagal. Jadi hari ini ada jaminan kasih karunia. Saya ingin ajak lihat jaminan lagi supaya saudara betul-betul bersukacita pada pagi hari ini. Saudara kekasih, kita akan lihat bersama-sama. Dikatakan di sini berkata seperti ini. Maksudku ialah apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Apa maksudnya itu semuanya, saudaraku kekasih? Itu maksudnya adalah ketika saudara tidak lagi mengandalkan diri sendiri, saudara tahu kerusakan kebubrukannya yang sudah tidak bisa diperbaiki dan diobati, Allah salibkan itu, diganti dengan roh anaknya tinggal dalam hidup kita. Yang jadi masalah besar oleh karena pengajaran-pengajaran hukum Taurat, pengajaran yang bersifat legalistik, artinya hanya melihat hukum Alkitab ini adalah huruf-huruf yang tertulis, hanya perintah, umat Tuhan tergoda untuk melakukan hukum Taurat itu bisa memberi motivasi, bisa memberi keinginan, bisa mendorong kemauan, tapi tidak pernah memberi kuasa untuk mentaatinya. Lah terus sekarang saudaraku, hari ini harusnya menjadi hari yang paling merdeka. Jangan pernah berusaha dengan kekuatan saudara, bergumul, bergulat, gertak gigi untuk mencoba mentaati firman Tuhan. Dengan tenang, bergantunglah. Tuhan akan menggenapkannya. Tuhan membuat firman itu hidup. Dan itu menjadi dasar keyakinan. Sehingga hari ini saya bersyukur, saya bersukacita, saudara bersukacita, dan saudara berkata, mulai hari ini Tuhan menuntun aku dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan buat menuntun aku dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar. Dosa tidak lagi berkuasa. Tuhan memampukan aku untuk tidak berkata tidak kepada keinginan daging yang mencoba menggoda. Kita punya kuasa untuk menolaknya. Dosa tidak lagi berkuasa. Roh Allah yang berkuasa. Roh Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah. Syaratnya adalah saudara percaya. Jadi inilah berita yang paling memerdekakan di dunia ini. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Saya ingin pagi ini jemaat, saudara berhenti dari segala kefrustasian, pergumulan, berusaha gagal. Hari ini Tuhan, aku sadar, aku berusaha lagi gagal. Tapi sekarang aku tidak mau berusaha. Aku bergantung kepada Engkau untuk menggenapkan apa yang Tuhan janjikan. Dan ketika Roh Kudus mulai bekerja, Engkau membuka hati. Dan Roh Kudus beri keyakinan, Engkau pulang dengan keyakinan yang baru. Saya yakin hidupmu pasti berubah. Katakan amin. Katakan sebelahmu, hidupmu pasti berubah. Karena Tuhan yang bekerja dan engkau tidak gagal lagi, engkau akan berhasil. Katakan amin. Inilah gereja yang Tuhan kehendaki. Kesesatan ini muncul dari gereja mula-mula sampai sekarang. Dan Tuhan sedang menyingkapkan. Saya terus belajar, saya terus dalami, saya terus belajar, saya terus dalami, saya terus belajar, saya terus dalami. Karena apa tujuannya adalah saya punya tanggung jawab dengan jemaat, ratusan jemaat. Saya punya tanggung jawab supaya mereka tidak hidup dalam pergumulan seperti bangsa Israel di padang gurun. Mereka hidup di tanah Kanaan. Tapi ingat, sekalipun engkau di tanah Kanaan, masih harus menghadapi bangsa Kanaan. Saudara hidup bergantung Roh Kudus, masih menghadapi peperangan yang mendiami diri kita ini loh. Kedagingan kita, mencoba untuk bangkit, mengontrol, tapi engkau punya kuasa. Dosa yang di dalam kita mencoba untuk mengontrol, engkau punya kuasa untuk berkata tidak. Maka dibutuhkan kerendahan hati total, saudara. Dibutuhkan kerendahan hati total. Tuhan, kalau engkau tidak bekerja, tidak mungkin. Lah, satu sisi saya punya pengharapan. Saya punya pengharapan besar Tuhan. Engkau sedang bekerja dalam jemaatmu. Engkau akan membawa jemaatmu, menuntun jemaatmu kepada pertobatan, kepada kebergantungan kepada Tuhan. Dan Tuhan mendorong jemaatmu. Mereka yang Tuhan berikan talenta, bakat, Tuhan dorong untuk masuk dalam pelayanan. Ketika dosa tidak lagi berkuasa, Tuhan bekerja, engkau menjadi orang yang meresponi tuntunan Roh Tuhan. Kau merdeka, katakan amin.
Engkau merdeka. Di tempat ini saudara menikmati Yesus, engkau pulang menikmati Yesus. Oh, hatimu tidak tercabang-cabang, tidak terbelah-belah, tersobek-sobek. Hatimu utuh. Hati ini satu loh saudaraku, jangan tersobek-sobek kemana-kemari. Dan saudaraku berdoalah, karena Tuhan berkata, Tuhanlah menjadi penjagamu. Siang malam dia menjagamu supaya engkau tidak terganggu. Berdoalah, Tuhan, tubuhku ini bait Allah. Engkau bertata di hatiku. Jangan izinkan seseorang atau sesuatu memiliki hatiku, mengontrol hatiku. Engkau dengan kemarahanku usir dan engkau mengusir lewat hidupku. Apa yang terjadi? Hatimu dimiliki oleh kasih Bapa. Makin dimiliki, makin bahagia, makin limpah. Dan engkau tidak menyesali hidup saudara. Engkau tidak menyesali hari-hari yang sudah saudara lewatkan dengan tidak melakukan kehendak Allah. Tapi sebaliknya hanya melakukan keinginan diri sendiri. Ketika hari ini engkau berubah, Tuhan akan membawa percepatan. Hari-hari yang sudah kau lewati dengan menyia-nyiakan anugerah Allah. Ketika pagi ini kau buka hati, Tuhan akan buat percepatan yang luar biasa. Untuk mengejar ketinggalan. Seharusnya engkau menjadi pengajar, tapi mengapa kita masih susu? Kepada jemaat di Korintus, mengapa kamu hidup secara manusiawi? Harusnya engkau hidup secara supranatural. Hidup secara ilahi. Mengapa engkau masih manusiawi, hidup secara manusiawi? Yaitu hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita rasa yang manusiawi. Mari hari ini kita hidup secara ilahi. Karena apa? Tuhan membuat firman itu menjadi keyakinan. Kau punya keyakinan. Ketika dosa bertambah-tambah, kasih karunia berlimpah-limpah. Ketika godaan rasanya membuat kita tidak kuat, jangan fokus godaan. Tuhan membuat engkau kuat. Ketika musuh di sekeliling kita, engkau berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, sehingga kau diposisikan lebih menang daripada musuh. Lah mari pagi hari ini saya bersyukur saya bisa membagikan anugerah Allah ini dengan sebuah tujuan adalah tidak ada satupun yang ketinggalan, kata Ibrani 4. Jangan ada di antara kamu yang ketinggalan untuk masuk ke tempat perhentian. Jangan. Kalau ketinggalan masuk ke tempat perhentian, saudara hidup di padang gurun seperti bangsa Israel. Itu menderita. Saya tidak ingin kau menderita batin. Saya berbelas kasih. Kadang-kadang secara ekonomi, kadang-kadang masih ada pergumulan, belum lagi masalah rohani. Tapi hari ini kalau masa rohanimu beres, ekonomimu akan ditopang oleh anugerah Tuhan. Saya jamin itu. Saya jamin itu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara. Bersukacitalah pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya lihat wajahmu tidak merengut dengan saya hari ini. Haleluya. Bersukacitalah. Katakan sebelahmu bersukacitalah. Teman, sahabat. Hari ini hari kemerdekaan. Amin. Hari ini hari sukacita. Haleluya. 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 Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Andalkan Tuhan. Dia berikan kemenangan. Mengandalkan Tuhan penuh penyerahan. Menantikan Tuhan. Amin. Abraham tidak setia menantikan janji Tuhan. Maka yang lahir siapa? Kedagingan. Saya percaya dalam nama Yesus, Roh Tuhan mulai hari ini bekerja berlipat-lipat di antara para suami. Maka istrimu berbahagia. Tapi tidak seimbang kalau saya tidak berkata kepada istri. Roh Tuhan akan bekerja berkali-kali lipat kepada istrimu. Sehingga suami bahagia. Amin. Makanya misi gereja kasih karunia membuat keluarga saya bahagia tergenapi. Saudara merdeka hari ini? Haleluya. Kau hanya percaya saja. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Tuhan tidak ingin saudara menjadi bejana yang kosong. Ketika kau meninggalkan dosa dan segala jejaknya, engkau akan dipenuhi dengan roh Allah yang luar biasa. Dan mulai hari ini engkau hidup dalam kepenuhan roh, dalam kuasa roh, dalam pimpinan roh. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Pada saat yang tepat di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan hadiran ajaib yang luar biasa. Angkat tangan saudara, pulanglah dengan penuh sukacita di dalam berkat Bapa.
kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya,